Banyak tour operator atau tour consultant menampilkan itinerary berupa distribution of time atau menyampaikan materi guiding ke dalam itinerary. Misalkan, menampilkan tabel jadwal kegiatan atau bahkan menceritakan panjang lebar informasi yang sebenarnya akan disampaikan oleh pemandu wisata pada saat tur tersebut berlangsung. Dalam menampilkan itinerary, perlu mendalami makna itinerary sebenarnya. Juga perlu menghadirkan attraction dan teaser. Sehingga akhirnya menampilkan itinerary yang memiliki daya pikat dan daya jual. Ada baiknya, mari kita menyamakan pemahaman terkait itinerary. Definisi itinerary yang diungkap dari laman Wikipedia. A travel itinerary is a schedule of events relating to planned travel, generally including destinations to be visited at specific times and means of transportation to move between those destinations. Intinya, itinerary atau sebuah rencana perjalanan adalah sebuah jadwal kegiatan yang dijabarkan. Penjabaran dimaksud berupa lokasi atau destinasi, kegiatan perpindahan antar lokasi, dan waktu pada destinasi yang dikunjungi. Dalam pengaplikasiannya, pembuatan itinerary mencakup informasi yang berhubungan dengan what, when, where, dan how. Langkah selanjutnya yang perlu dipahami adalah cara menampilkan itinerary. Dalam menampilkan itinerary, didukung dengan travel journal dan diaries, serta travel literature. Travel journal dan diaries sudah dijabarkan pada video 17 mengenai working itinerary dan operating itinerary. Sedang pada video kali ini kita akan membahas mengenai travel literature. Travel literature atau literatur perjalanan adalah sebuah konsep atau penulisan perjalanan yang dapat berupa buku panduan, natural writing, dan memoir perjalanan. Yang luput dari banyak tour planner adalah mengenai natural writing ini. Natural writing adalah tulisan deskripsi alam yang bukan merupakan fiksi. Menjadi penting dalam menuliskan attraction dan teaser dalam membuat itinerary. Yang ditekankan mengenai natural writing yang berisi makna mengenai destinasi adalah tempat yang akan dikunjungi termasuk daya tariknya, dan non-fiction yang berbicara mengenai narasi dari sebuah perjalanan. Intinya adalah memberikan daya tarik dari program perjalanan itu sendiri. Mari kita simak daya tarik program perjalanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik program perjalanan adalah sekumpulan daya tarik wisata yang diramu menjadi satu kesatuan program perjalanan. Tugas tour operator atau seorang tour consultant adalah meramu sebuah program yang ditawarkan menjadi satu konsep perjalanan. Dalam hal menampilkan konsep,
Artinya, program perjalanan yang dibuat harus terstruktur dan tersistematis. Untuk program yang terstruktur, artinya program yang dibuat tidak tumpang tindih. Perjalanan diramu selaras dengan rute yang sistematis. Dengan demikian, program yang ditawarkan dalam selling itinerary adalah product suggestion, agar calon pelanggan dapat membuat satu keputusan. Dalam hal ini diawali like, dilanjutkan dengan engage. Salah satu tolok ukur kesuksesan sebuah itinerary adalah akan banyak mendapatkan engagement. Saya tekankan, salah satu tolok ukur kesuksesan, karena engagement akan terjadi bukan hanya sekedar itinerary yang bagus, tetapi juga penentuan jadwal serta harga yang ditawarkan dan unsur-unsur lainnya. Attraction dalam materi promosi adalah merupakan tampilan utama atau key indicator, baik pada materi promosi berupa flyer maupun materi promosi digital. The definition of attraction is the act of enticing someone or an entertainment offer to the public. Adalah tindakan memikat seseorang atau daya tarik yang ditawarkan kepada khalayak ramai. Jika disederhanakan, maka attraction yang ditampilkan pada itinerary adalah what you will do. Jadi, apabila terjadi engagement pada program yang ditawarkan, acara perjalanan tersebutlah yang akan dinikmati pelanggan. Contoh attraction yang ditampilkan pada flyer program perjalanan untuk para delegasi G20, judul produk Full Day Komodo National Park. Silakan Anda simak. Maka attraction dari itinerary di atas sudah mencakup informasi yang berhubungan dengan what, when, where, dan how. Mari kita telaah satu persatu. What? Komodo Dragon, spectacular landscape. When? In the morning, return in the afternoon. Where? Komodo Island dan Padar. How? Sailing with double engine speedboat and short trekking. Jika ingin ditambahkan, swimming, sunbathing, snorkeling di Pink Beach. Itinerary adalah dasar dari pembuatan brosur. Maka, tour planner perlu menyampaikan kepada marketer atau bagian promosi mengenai esensi dari itinerary yang dibuat, sehingga memudahkan untuk berpromosi. Karena dalam membuat promosi atau membuat attraction perlu ditampilkan teaser. Apa sebetulnya makna dari teaser? A short, impressionistic text or image, promotional video, or audio spot that reveals very little about the products or company being advertised and is presented to generate interest in advance of the primary advertising campaign. Teks atau gambar singkat yang mengungkapkan sedikit sekali tentang produk atau perusahaan yang diiklankan dan disajikan untuk membangkitkan minat sebelum kampanye iklan utama. Jika disederhanakan, maka teaser yang ditampilkan pada itinerary adalah what to expect. Pada program promosi, terutama di era digitalisasi ini, hanya disediakan sedikit space atau sedikit teks untuk menyampaikan daya tarik atau menyampaikan teaser. Sebagai contoh, daya tarik pada program G20 hanyalah 400 karakter.
dengan teks sejumlah sekian tersebut harus menjadi daya rangsang kepada calon pembeli untuk klik lanjutan memasuki inti dari itinerary dimaksud. Sesudah calon pelanggan memasuki laman itinerary, baru ditampilkan attraction yang seutuhnya. Contoh teaser yang ditampilkan pada flyer program perjalanan G20, judul produk masih sama, Full Day Komodo National Park. Dengan tidak lebih dari 500 karakter pada teaser, sudah disampaikan intisari atau key indicator tertulis mengenai situs peninggalan dunia, melihat komodo atau ekstrim promosi disebut sebagai melihat naga, di habitat yang alami, berkunjung ke Padar, melihat keindahan bukit, berenang, berjemur, dan snorkeling di Pantai Pink. Inti materi pembahasan kita, itinerary yang baik mendukung daya tarik program menjadi program yang baik. Program yang baik didukung konsep program yang baik. Konsep program yang baik ditunjang metabolisme program perjalanan yang baik. Ujung-ujungnya adalah menghasilkan engagement. Demikian yang kita pelajari mengenai itinerary sesi final. Pada episode ke-21, kita akan berbincang mengenai tour consultant, destination management expert. Akhir pembahasan materi episode ini, saya Yongki Adiasa sebagai instruktur pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Salam pariwisata Indonesia maju.